Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Waduh, ini gawat, gawat, darurat. Mungkin banyak yang nggak menyadar ya, dari sektor-sektor lapangan kita, ada depan, tengah, belakang, sayap, yang sebelumnya kita sangat khawatir dengan sektor defense karena Bremer gagal lah, kemudian Skriniar gosipnya sangat santer akan ke PSG. Jadi yang membuat kita khawatir itu sektor belakang. Tapi ternyata setelah perkembangannya sekarang itu justru kita darurat itu di sektor sayap. Perisic musim lalu dan 2 musim lalu benar-benar ikonnya Inter baik dalam bertahan maupun menyerang, yang kalau dari segi ofensif kan kita sudah nggak bisa diragukan lagi ya soal Perisic, karena dia mungkin salah satu winger terbaik sih menurutku. Tapi siapa sangka ketika dia di-convert menjadi wingback, ternyata di fase bertahan dia sangat bagus. Dan walaupun Inter sudah menyiapkan gantinya yaitu Robin Gosens, tapi tetap kerasa banget. Apalagi kemarin kalau kawan-kawan lihat gimana debut Perisic lawan Rangers di Spurs. Waduh, ini masih performanya kayak di Inter banget gitu loh. Dari segi menyerang, dari segi crossing, bahkan aku lihat komentar dari anak Spurs, fansnya Spurs, wih akhirnya kita punya wingback yang bisa crossing. Kayak gitu. Tapi Perisic memang sudah tidak bisa dihindari lagi sih kepergiannya. Nah sekarang masalahnya adalah Robin Gosens, 2 kali penampilan di preseason masih kurang memuaskan. Cuma yang kemarin lawan Monaco itu menurutku itu lebih karena memang ada gangguan lagi di ototnya. Jadi memang kelihatan waktu itu gerakannya sluggish banget, kayak agak lambat. Dan ternyata benar cedera lagi. Tapi yang aku baca sih, Inter have full confidence in Robin Gosens and won by another left wing back. Mungkin ini alasannya kenapa dulu sempat mencuat nama Filip Kostic ya. Tapi kayak Inter nggak ada kelanjutannya gitu loh. Padahal mungkin banyak kawan-kawan yang ngebet dengan Filip Kostic, tapi kayaknya enggak. Kemudian di sektor kanan nih, Dumfries performanya bagus menurutku, di sesuai ekspektasi lah. Bahkan bisa dibilang kita beruntung sebenarnya. Kita kehilangan Hakimi, kemudian kita beli Dumfries dengan harga yang sangat murah. Ternyata performanya kalau istimewa sih enggak, tapi at least jauh melebihi harganya. Nah itu term yang aman kan. Nah masalahnya sekarang adalah begini, Gosens dan Dumdum walaupun keduanya adalah wingback yang sangat produktif, masalahnya dua-duanya punya karakter yang sama, yaitu dua-duanya bukan tipe crosser handal. Dua-duanya bukan tipe wingback yang sering kirim crossing. Jadi kalau dulu Dumfries jarang banget kirim crossing, tapi nggak apa karena crossing dari kiri itu maut banget. Nah sekarang Gosens ini karakternya kurang lebih sama kayak si Dumfries. Jadi pemain kita, makanya aku berkali-kali bilang aku pingin lihat Di Marco dimainkan di wingback kiri, tapi ternyata Inzaghi selalu ngotot ngemainin Di Marco itu di center back. Kemudian ada Darmian juga beberapa kali, sudah 2 kali dimainkan jadi center back. Nah dari pemain-pemain yang kita punya yang umpan lambung dan crossingnya bagus itu kan ada Barella, ada Bastoni, kemudian ada Di Marco. Semuanya ini tidak bermain di posisi sayap. Jadi hitungannya itu lebih ke early cross istilahnya. Kalau kawan-kawan main PES itu tahu kan early cross. Kalau crossing itu kan kita sudah melewati garis kotak penalti ini. Maksudnya sudah dari sisi lapangan yang final third lah istilahnya. Itu crossing. Tapi early cross itu adalah cross yang dikirim dari sebelum itu. Dan karena jalur bolanya, early cross ini lebih susah di-convert menjadi gol dibandingkan crossing gitu sih. Jadi ibaratnya kayak ada yang kurang di senjata kita gitu. Kalau dari segi bertahan sih sudah tidak ada yang perlu diragukan lagi dari Dumdum oke. Kalau Darmian misalnya Gosens nggak bisa main oke juga. Cuma ini aja kekurangannya crossing. Padahal kita punya pemain yang sangat bagus dalam menyambut crossing. Ada Lukaku, ada Lautaro Martinez, 2 striker utama kita. Ini dua-duanya bagus banget untuk crossing. Lautaro Martinez jangan salah, walaupun dia nggak tinggi-tinggi amat, ini heading first time-nya dia bagus banget. Kayak sayang banget kan. Ini aku sempat bikin perbandingannya
Philip Kostic ini sebenarnya bagus banget. Kemudian muncul nama Udogie. Nah, ada kemarin muncul berita bahwa Inter akan habis-habisan untuk mengincar Udogie. Tapi habis itu nggak ada lanjutannya lagi. Kalau dibandingkan Denzel Dumfries, Udogie, dan Philip Kostic ini dari segi penyerangan hampir selalu Kostic unggul. Dumfries cuma unggul di gol aja 0,3. Ini pun nggak banyak sebenarnya karena ini aku kan pakai per 90 menit. Kalau jumlah realnya itu sebenarnya golnya Dumfries dan golnya Udogie itu sama-sama 5, kemudian Kostic 4, jadi cuma selisih 1, nggak banyak sebenarnya. Tapi di bagian passing, chance created ini Kostic rajanya. Kostic ini benar-benar jarang banget ada pemain wingback yang pakai nomor 10 dan Kostic pakai nomor 10. Jadi dari sana aja kita bisa lihat bahwa ini istimewa banget. Umur 29, sedang matang-matangnya banget. Jadi dia pass attempt 36,6 dibandingkan Udogie 27,8, Dumfries 30,1. Lumayan jauh sih menurutku ini. Selisih 6. Ini per pertandingan ya. Kemudian pass completed 25. Kemudian pass akurasi Udogie yang menang 78. Tapi ini nggak jauh bedanya, Dumfries 77. Karena Dumfries kan sering back pass, umpan-umpan dekat aja. Jadi wajar sih pass akurasinya gede. Yang lebih penting kita lihat adalah ini long pass-nya. Long pass dari attempt-nya itu Philip Kostic 4,4. Sedangkan Udogie cuma 1. Dumfries lumayan 1,6. Akurasinya pun jauh banget. Philip Kostic 49,18. Jadi hampir 50%. Jadi hampir setengah dari long pass yang dikirim Philip Kostic itu tepat sasaran. Cross ini lagi jauh banget. Bayangkan cross attempt-nya Kostic itu 13 dibandingkan Dumfries itu cuma 1,6. Udogie bahkan lebih parah lagi, 0,7. Tapi akurasinya paling gede Dumfries. Jadi dia memang jarang kirim crossing tapi akurasinya lebih bagus. Kemudian forward pass ini yang gini. Forward pass ini Dumfries jebol banget 7,3. Di sisi lain back passnya dia 9,4 per pertandingan. Jadi memang seringkali kan banyak yang komplain juga. Dumfries back pass melulu ya, memang itu kelihatan di statistiknya. Forward pass ini yang sebenarnya menurutku lebih penting. Kostic rajanya 12,1. Jadi kenapa aku tampilkan Kostic ini sebagai perbandingan gitu loh. Karena aku sudah seneng banget bahwa kita mengincar Philip Kostic. Pas live juga sering banyak yang nanyakin, gimana ini Philip Kostic? Ya gimana, dari Inter nggak ada kelanjutan. Di berita juga nggak ada, padahal aduh. Nah, aku belum tahu bagaimana Inzaghi akan mensiasati ini, apakah kita memang nggak akan mengandalkan cross. Jadi kalau Barella, kalau Di Marco itu kan hitungannya early cross, jadi lebih diagonal dia ininya umpannya, kalau umpan lambung ke kotak penalti, dan ini agak susah dikonvert jadi gol dibandingkan dengan cross karena sudut datangnya bola itu susah banget. Kalau kawan-kawan yang main bola pasti ngerti gimana susahnya menyundul bola yang datang dari tengah atau early cross dibandingkan dengan crossing yang dari samping gitu loh. Dan sudah 4 hari ini aku ikutin berita Inter, kayaknya Inter tidak kelihatan sedang mengincar wingback baru gitu loh. Bahkan yang jadi masalah adalah gini, kita sudah mendatangkan 5 pemain kan musim ini, tapi kita belum ada jual pemain sama sekali. Kalau yang pemain pergi kan ada Perisic, Vecino. Masalahnya dengan kondisi keuangan yang seperti sekarang ini, susah banget rasanya kita datangkan pemain tapi nggak ada jual pemain. Dan dari pilihan yang ada, Dzeko udah nggak mau dijual. Alexis Sanchez kita nggak akan bisa jual Alexis Sanchez. Itu paling kita cuma bisa pesangonnya biar lebih dikit aja. Berita terakhir, MU dan Chelsea sama-sama kepingin beli Dumfries. Inter pasang harga 40 juta, tapi perkiraanku kalau ada yang nawar 30 sampai 35 juta ini kayaknya bakalan dilepas Dumfries. Inzaghi sudah wanti-wanti dia nggak mau kehilangan Dumfries karena aku ngerti dari sisi ininya dari segi skema dan taktik Inzaghi, Dumfries masuk banget walaupun dia jarang crossing. Nanti aku akan jelasin lebih gini di konten yang lain ya. Kalau Skriniar sudah hampir tidak mungkin dijual karena 70 juta PSG yang klub paling kaya aja mereka udah nggak mau ngambil. Apalagi sekarang Inter pasang harga 80 juta kan itu udah nggak mungkin.
De Vrij, MU dibilang tertarik beli De Vrij tapi sampai sekarang nggak ada kelanjutannya. Jadi ya yang paling mungkin si Dumdum. Sektor sayap kita yang sudah agak darurat, kita terancam kehilangan si Dumfries lagi. Aduh. Coba kita lihat dalam seminggu ini bagaimana perkembangan Mercato ini. Semoga sih, menurutku semoga musim panas ini nggak ada jual pemain. Walaupun tipis kemungkinannya nggak jual pemain itu tipis banget karena kondisi keuangan kita lagi ini. Nah soal Gosens, aku sih masih optimis bahwa Gosens akan bisa kembali ke performanya dia sewaktu masih di Atalanta. Musim lalu pas dia main itu aku ngeliat mainnya bagus. Cuma ya dia tertutup oleh penampilan Perisic yang memang spektakuler banget. Tapi kalau kita mau lihat objektif tanpa memandang Perisic itu bagus namanya segitu. Pramusim memang ya mau bagaimana lagi, ternyata dia ada masalah di ototnya. Tapi kata Inzaghi sih itu cuma minor setback aja, cuma gangguan kecil gitu loh, bukan gangguan mayor. Sama kayak Perisic juga kan cedera, wah ternyata udah bisa main. Nah kayaknya di pertandingan berikutnya tanggal 30 Juli kayaknya Gosens sudah bisa main lagi. Cuma kita lihat aja nanti bagaimana perkembangannya. Oke, itu dulu untuk konten kali ini. Sampai jumpa di konten ngomongin berikutnya. Ciao.